Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, The Mysterious One from the 11 level. Oke. Nah, pertama-tama saya akan memohon maaf karena ya kalian tahu lah ya, dari video part yang sebelumnya itu terpaut sangat-sangat jauh. Ya bayangkan lah 9 bulan. Dan saya sekarang mau bikin part lanjutannya seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, yakni part 5. Kita akan menambahkan fitur search di table di JPanel-nya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ya very busy mungkin ya, karena banyak suatu faktor ya yang mempengaruhi. Oke, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama untuk langsung ke idenya. Do it! Nah, kita run dulu. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan tampilan beserta dengan kode Java-nya ya. Dan rencananya kita akan menambahkan search di bagian update data di sini, serta di bagian delete datanya, seperti itu. Dan sekarang kita let's go, kita mari mulai untuk membuat. Pertama kita akan bikin tampilannya ya. Jadi kita nggak akan bikin JPanel baru, kita cuma akan menambahkan elemen di dalam JPanel yang sudah ada. Nah, kita pertama kita akan tambahkan di sini, kita tambahkan dulu JPanel di atas, di bawah judul JPanel-nya seperti ini. Lalu kita tambahkan JLabel mengikuti aturan yang sudah ada sebelumnya. Kita lebarin ke sini. Oke, kita sebelumnya namain dulu JLabel-nya. JLabel search update, lalu kita isi di sini teksnya dengan search. Oh ya, jangan search ya, kita isikan show data saja gitu. Nah, di sini kita tambahkan lagi JPanel-nya, ini nama dulu, JPanel search update. Lalu kita jangan lupa untuk nambahin bordernya biar terlihat ciamik gitu. Oke. Setelah itu kita tambahkan margin agar terlihat rapi. Oke. Enter. Lalu kita tambahkan lagi JLabel di sini. Nah, di sini kita tambahin namanya JLabel search gitu, search. Kita tambahin lagi get text field untuk nyari datanya di sini aja. Oke. Di sini kita namain text field-nya sebagai jtext field search update.
Nah, untuk nampilin tabelnya kita bikin jpanel lagi, di bawahnya jpanel buat search tadi. Seperti biasa kita namain dulu jpanel table update. Kita kasih border, type-nya line, lalu marginnya kita kasih seperti biasa agar rapi. Oke, kita cari jtable, letakkan di tengah-tengah seperti ini, lalu kita namain jtable-nya dengan jtable update gitu aja. Untuk namanya bebas ya untuk kalian, terserah, yang penting mudah untuk dipahami seperti itu. Oke, setelah jadi tampilannya seperti ini, kita tes dulu ya. Kita tes running. Update. Nah, seperti ini. Oh ya, ininya belum dikasih nama ya. Oke. Nah, ini kita isi teksnya dengan search gitu. Setelah itu kita untuk menghubungkan elemen ini ke kode Java, kita perlu menggunakan listener ya. Kita tambahin listener. Caranya dengan klik kanan, klik ke elemen yang akan dihubungkan, lalu klik kanan, lalu create listener. Kalian bisa pilih di sini ada yang key listener ya, jangan lupa, karena kita akan mengambil teks ini sebagai key-nya. Di sini kalian bisa pilih key release. Nah, jadi gampangnya ketika key-nya atau kalian menekannya itu selesai, maka dia akan melakukan sesuatu berdasarkan listener ini. Nah, di bawah sini kita akan menambahkan sedikit kode di dalam ini ya. Jangan lupa key listener yang baru saja kita buat, JText with search update. Di bawah sini kita tambahkan sebuah variabel untuk mendapatkan masukan yang diinputkan di search tadi. Oke, search, bukan JText ya, JText field search update dot get text, seperti itu. Lalu kita print system dot out dot print line, kita print key-nya. Setelah itu kita bikin sebuah percabangan, if objects dot equal, jadi ini sebuah perbandingan ya, equals key dengan string kosong. Jadi dia akan memeriksa apakah stringnya kosong atau tidak. Kalau nggak kosong, maka dia akan menampilkan akan menjalankan sebuah ini ya, method search data update. Kita masukkan key-nya di parameternya. Nah, kenapa ini merah? Karena kita belum membuat metode ini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat metode search data update di bawah sini. Oke, di bawah sini ya. Nah, untuk metode search data update ini kita bikin private agar lebih aman, karena dia akan menampilkan data. Search data update, kita masukkan sebuah parameter key dengan tipe string. Nah, sebelum kita mengisi metode search data update ini, kita terlebih dahulu membuat beberapa atribut yang nantinya akan kita butuhkan ya.
di dalam kelas update panel. Nah, di sini kita bikin ada dua atribut. Yang pertama itu default tabel model, kita kasih nama tabel model update seperti itu. Yang kedua result set. Nah, yang bawah ini kita kasih nama result set update, kita isi dengan null. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk mengisi metode yang tadi. Kita bikin dulu tabel modelnya ya. Tabel model update sama dengan new default table model. Nah, ini kita kosongin dulu. Di atasnya kita terlebih dahulu kita buat sebuah objek untuk wadah dari judul kolom tabelnya. Kita kasih nama kolom title. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu di sini. Kita kasih namanya itu dari string ya, teman-teman. Nah, nama dari ini tuh kita coba sesuaiin aja dari yang dari database ya. Stat ID, stat username, stat score, stat rank, atau kita bisa nyesuaiin dari tampilan yang di awal dari jpanel kita itu. Statistik ID ya, seperti ini. Oke. Statistik ID, lalu ada lupa lagi username, score, rank. Oke. Username, score, rank. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukin sebuah parameternya adalah null yang pertama, yang kedua itu objek yang baru kita buat kolom title. Setelah itu kita bikin atau set table kita. Table kita itu yang udah kita namain tadi ya di jpanel-nya, di desainnya. Table update dot set model, kita set modelnya pakai yang ini, kita taruh di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mengkoneksikan kode ini dengan database MySQL ya. Retrieve MySQL DB. Caranya adalah dengan membuat variabel baru, variabel konektor. Kita namain connect aja biar gampang. Konektor dot connect db. Nah, ini kalau merah seperti ini kita hover aja ya, teman-teman. Lalu kita klik aja add exception to method signature. Nah, dia oke, sebentar. Oh ya, ini salah ya, ini bukan konektor tapi connection. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kalian klik di sininya lalu alt enter aja, nanti dia akan mengimpor sebuah library Java. Ini sudah beres, tapi muncul lagi merah di sini. Nah, ini kita hover lagi aja lalu kita klik yang surround with try catch. Dia akan otomatis menambahkan try catch ya di sini. Oke.
Selanjutnya kita bikin sebuah statement. Statement ini sebuah variabel, kita namain sttu aja atau stt aja ya, karena ini cuman variabel lokal gitu ya. Stt connect. Nah, connect ini variabel ini kita masukin ke sini. Dot create statement. Setelah itu kita get data vector table modelnya. Table model update dot get data vector dot remove all elements. Nah, setelah itu kita setting query untuk mendapatkan datanya. To fetch data. Nah, kita panggil atribut yang udah kita buat di atas tadi, result set update, sama dengan variabel ini kita masukkan ke sini, stt dot execute query. Nah, di sini kita akan menuliskan kode query. Kita tutup dulu ini. Select bintang, artinya ini select semuanya. Untuk yang paham MySQL pasti udah tahu ya. Select from. Nah, nama tabel kita itu apa? Kita lihat dulu di sini. Nama tabelnya adalah statistik. Oke, kita masukkan di sini from statistik. Bener kan ya, statistik? Oke, bener ya. From statistik where kolom pertama kita itu adalah stat ID, stat username, stat score, stat rank. Stat ID dulu. Oh enggak, dari stat username ya, karena kita kan carinya berdasarkan ini username, score sama ranknya. ID-nya enggak ya. Where stat username like. Nah, ini untuk membandingkan persamaan dengan inputan ya. Like kutip 1%. Coba kalian perhatikan cara penulisannya ya, karena ini agak sedikit ribet gitu ya. Okay. Plus key plus kutip 2% kutip 1, tambahin lagi or kolom yang kedua stat score, stat score ya, score like kutip 1% plus key plus kutip 2 lalu persen kutip 1 or tambahin lagi. Lalu yang terakhir adalah stat rank. Seperti biasa kita kasih like ya, kayak medsos saja. Persen plus key plus kutip 2% kutip 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah while. While ini buat ini ya, mau menampilkan datanya secara looping gitu. Result set update dot next, kita isiin di bagian bodinya adalah objek. Kita kasih nama data sama dengan result set update dot get string.
Nah, ini kita isiin sesuai dengan kolom dari itu ya, dari database-nya. Start ID-nya jangan lupa di sini ya. Kita akan kasih ID juga, koma. Nah, kita copy paste aja biar cepat. Di sini kita tutup dulu biar nggak error. Kita copy paste ctrl-d sebanyak 4 ya, sesuai dengan jumlah kolom tabel kita. Kita ganti username, start score, lalu start rank. Oke, seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk nambahin ini ke dalam table model kita. Table model update dot add row data. Oke, harusnya sudah berjalan. Kita akan coba running. Update. Kita tes, kita ketikkan A. Nah, dia akan sudah muncul di sini tabelnya. Lalu G, tidak ada R. Nah, ini di sini. Oke, selanjutnya untuk update sudah muncul. Kita akan buat di yang delete-nya. Caranya sama. Kita desain dulu di bagian formnya. Nah, di sini kita tambahkan jpanel dulu. Kita lebarin di sini. Lalu kita tambahkan JLabel. Seperti itu. Tambahkan lagi jpanel untuk tabelnya ya, tempat tabelnya. Karena ya harus kita kasih tempat lah untuk tabel. Kalau nggak dikasih, nggak tahu lah. Oke. Kita namain dulu untuk labelnya JLabel, search, delete. Seperti itu. Jangan lupa dikasih teksnya, kalau enggak dia akan tetap seperti ini, label. Apa ya, show data gitu ya. Nah, di sini untuk jpanel kita kasih border, nya line, marginnya 10. Oke, seperti itu. Ini juga sama, kita kasih border dulu, kita kasih margin juga seperti itu. Lalu kita urusin yang jpanel yang atas dulu. Kita kasih JLabel lagi di bagian kiri ya, paling kiri. Lalu kita kasih lagi JTextField bagian kanannya. Oke. JLabel ini juga kita namain dulu JLabel apa ya, search update. Oke, seperti itu. Kita kasih teksnya juga di sini, search gitu aja. Nah, untuk text fieldnya kita juga, ini penting banget ya buat dikasih nama text fieldnya. Kalau nggak dikasih nama dia akan bingung nanti manggil di Java code-nya. JTextField search delete gitu. Nah, di sini kita kasih JTable, kasih di tengah-tengah ya. Jangan lupa untuk sesuaikan posisinya seperti ini. Nah, kita kasih nama juga, ini penting juga nih, table, JTable apa ya, search delete gitu aja. Oke. Kita tes dulu, kita run apakah sudah sesuai dengan harapan kita.
Oke, seperti ini ya. Oke, sudah sesuai. Search, di sini ada searchnya, ada judul. Kita lanjut lagi ke bagian Java Code. Nah, sebelum ke Java Code ini kita akan kita koneksikan ini dulu ke lewat listener. Create listener, key listener, key release. Oke. Nah, biar jangan lupa kita langsung tambahkan dulu atributnya di atas ya. Di sini, di bawah, di dalam public class default table model deal. Nah, ini kenapa aku saya bedain ininya namanya, karena dia termasuk atribut global ya, takutnya dia akan tabrakan dengan yang ada di kelas update panel dan ini ya, data interface, karena di sana juga ada gitu default table model ini. Lalu kita tambahkan lagi variable result setnya, result set delete. Oke, oh iya, kita isi nul di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan urusi bagian tadi, key listener-nya. Nah, di bawah sini kita akan bikin variable dulu, string key sama dengan variable string ya, key. Sesuaikan dengan nama text field kita. Text field search delete dot get text. Kita ambil teksnya dari dalam inputan, lalu kita print kan di console dot print line d. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin sebuah percabangan, if object dot equals key string kosong, maka dia akan menampilkan search data delete. Oke, seperti ini. Nanti kita akan buat method search delete data delete nya. Oke, di bawahnya, tepatnya di bawah sini, kita bikin metodenya lagi-lagi private ya, search data delete. Kita masukin parameter string key nya, lalu kita buat objek kolom title. Nah, kalau yang ini nama variable ini boleh sama ya, karena dia kan sebuah variable lokal gitu, jadi dia nggak berpengaruh terhadap variable lokal yang ada di method lain gitu ya. Judulnya statistik ID. Kita masukin semua judul kolom dari tabel yang akan kita tampilkan ya. Username, score, rank. Kita tutup. Oke, lalu kita panggil, kita buat instance object dari table model, new default table model. Kita kasih null parameter di awalnya, lalu di belakangnya kita masukin variable ini di sini. Kita tutup. Setelah itu kita set table kita, table search delete. Set modelnya menggunakan table model ini. Oke, seperti ini.
Selanjutnya kita akan mengkoneksikan MySQL kita dengan kode Java ini. Caranya adalah dengan bikin variable connection. Kita kasih nama connect aja biar gampang, lalu connector dot connect db, kita hover add exception. Nah, dia akan menambahkan ini di sini. Oh ya, ini kita lupa kasih parameter ya. Nah, seperti ini, key. Kita over lagi, surround with try catch. Kita lanjutkan di sini, bikin sebuah variable statement stt sama dengan connectnya kita masukkan di sini, create statement, lalu kita tinggal setting query-nya, set query to fetch data, untuk menangkap semua data di tabel ya. Kita panggil atribut yang di atas, result set delete, sama dengan kita isikan dengan stt.execute query. Kita tutup dulu di belakang seperti ini. Lalu kita tuliskan query SQL select from, tabel kita adalah statistic where kolom pertama adalah bukan, kita langsung ambil kolom yang kedua ya, start username. Untuk mengingatkan kembali, ini harus sesuai dengan judul field yang ada di database ya, yang di sini, start username, start score, start rank gitu ya. Like kutip 1% plus key plus kutip 2% kutip 1 or start score. Like kutip 1% plus key plus kutip 2% kutip 1 or start rank. Like kutip 1% plus key, kita geser dulu ya, key plus kutip 2% kutip 1. Oke, seperti itu. Kita enter, kita buat while reset set delete dot next. Nah, di sini kita bikin sebuah objek data. Tutup dulu. Result set delete dot get string. Di sini kolom labelnya start id, koma, kita gandakan dulu ctrl-d, kita butuh 4 ya. Start username, lalu start score, lalu start rank. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke table model delete dot add row data. Oke, kita coba run, kita putuskan dulu koneksinya, lalu kita run kembali. Kita coba ke delete. Oke, seperti ini ya. Kita tes misal R. Nah, dia sudah muncul A. Oke, sudah muncul. Nah, ini kenapa kok kecil sekali ya panelnya? Nah, nanti kita akan rubah ukurannya.
Jadi biar nggak kecil seperti ini ya, jadi kan tabelnya ini kan memerlukan ruang yang agak luas gitu ya. Jadi kita nggak perlu ya, ini sebetulnya sih resizable ya, fleksibel seperti ini, tapi di awal kemunculannya dia akan bentuknya kecil gitu. Nah, kita akan set size nya di bagian terutama kita akan set size yang ininya dulu. Nah, tabel yang utama ini kita akan set dulu. Okay. Di bagian show. Nah, di show di frame ini kita di atas frame pack ya, kita akan tambahkan sebuah konfigurasi frame dot set preferred size yang ini. Oke. Di dalam sini kita isiin new dimension yang ini. Nah, kita isi width-nya itu 600 dan height-nya itu 600 juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus sama juga untuk yang update itu kita bisa ubah di data interface. Kita cari metodenya. Metodenya itu create update GUI. Nah, ini dua metode ini untuk menampilkan panel update sama delete ya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah konfigurasi frame dot set preferred size new dimension. Kita kasih width-nya itu 600 dan height-nya itu 600 juga. Nah, ini sama untuk yang bawahnya juga, untuk yang delete ya, delete GUI kita tambahkan seperti ini juga. Kita save, lalu kita putuskan dulu dan lalu run lagi. Kita cek sekarang. Oke, sekarang sudah berubah ya tampilannya. Jadi untuk width itu 600, height-nya juga 600, lebar 600, tinggi 600. Untuk update juga sama di sini. Lebarnya 600, tinggi 600. Lalu di delete-nya juga. Oke, seperti itu. Dan di sini sudah bisa dicari ya untuk data yang mau dihapus, diupdate misalnya. Seperti ini. Jadi dia terserah ya, dia akan mencari berdasarkan apa aja, bisa berdasarkan username, bisa berdasarkan score, nah, kayak gini, bisa berdasarkan ranknya. Begitu juga yang ada di delete sama ya. Nah, kayak gitu. Oke, untuk part 5 mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan saya harap bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.